Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 13 ingin memaparkan materi dengan tema konsep dasar regresi. Adapun kelompok kami yang pertama yaitu ada Adila Sylvia Putri dengan nomor induk mahasiswa 305210001. Yang kedua yaitu ada Deries Sanita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 305210017. Dan ada saya sendiri, Eva Rati Maharani, dengan nomor induk mahasiswa 305210026. Baik, berikut ini adalah subbab yang mendapat kami sampaikan. Adapun yang pertama yaitu regresi linier sederhana, yang kedua ada regresi linier berganda, yang ketiga ada regresi dummy, yang keempat ada regresi nonlinier, dan yang kelima yaitu regresi logistik. A. Konsep dasar regresi. Regresi merupakan jenis uji statistika yang dipakai untuk melihat daya prediksi variabel independen, prediksi atau prediktor, terhadap variabel dependen atau kriterium. Garis regresi. Garis linier yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan Y. Garis linier sebenarnya merupakan garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut. Persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan A kecil plus B kecil X. Y sama dengan variabel dependen, sedangkan A kecil yaitu konstanta, B kecil yaitu koefisien variabel X, X sama dengan variabel independen. Nilai A dan B dapat dihitung dengan rumus B sama dengan N kecil sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N besar sigma X pangkat 2 min I sigma X Y pangkat 2 dan A sama dengan Y per BX. B yaitu jenis variabel. 1. Y sama dengan variabel dependen terikat tergantung kriterium. 2. X sama dengan variabel independen bebas tak tergantung prediktor. Variabel terikat atau dependen, variabel atau respon variabel adalah variabel yang nilainya akan diramaikan dan biasanya diplot pada sumbu tegak atau sumbu Y. Variabel bebas atau independen variabel atau explanatory variabel adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variabel terikat dan biasanya diplot pada sumbu datar atau sumbu X. Berikutnya yang pertama yaitu ada regresi linier sederhana. Hubungan antara dua variabel yaitu X atau variabel bebas dan Y atau variabel terikat. Kedua variabel datanya yaitu kuantitatif. A. Regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus BX. Langkah-langkah perhitungan yang pertama, mencari nilai rata-rata X dan Y. Yang kedua, mencari nilai sigma X pangkat 2 dan sigma Y pangkat 2. Yang ketiga, mencari nilai sigma X Y pangkat 2. Yang keempat, mencari nilai A dan B. Yang kelima, setelah nilai A dan B didapat, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus B. B. Menentukan persamaan regresi linier sederhana. Misalkan, skor aritmatika atau X dikorelasikan dengan skor fisika atau Y untuk 5 mahasiswa sebagai contoh tabel berikut. C. Perhitungan regresi linier sederhana, yaitu hitung rata-rata. Sama dengan 64 sama dengan 70. Sigma X pangkat 2 sama dengan sigma X pangkat 2 min sama dengan 21.000 min sama dengan 520. B. Sigma Y pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 min sama dengan 25.500 min sama dengan 1000. C. Sigma XY sama dengan sigma XY besar min sama dengan 22.900 min sama dengan 500. Yang D. B sama dengan sigma XY sama dengan 500 sama dengan 0,96. Sigma X pangkat 2 520. A sama dengan min B sama dengan 70 min tutup kurung buka 096 min tutup kurung buka 64 sama dengan 8,46. Maka perhitungan regresi linearnya sama dengan 80,46 plus 0,96 X.
tabel ANAVA sebagai contohnya berikut. A. Jumlah kuadrat regresi A atau jika A sama dengan 24.000. Jumlah kuadrat regresi B terhadap A jika jika B per A sama dengan B sama dengan 0,96 sama dengan 480. B. Jumlah kuadrat residu jika R sama dengan sigma Y pangkat 2 min jika A dikurangi jika B min A sama dengan 22.500 dikurangi 24.500 dikurangi 480 sama dengan 520. C. Jumlah kuadrat kekeliruan jika KK sama dengan sigma. Dan berikut ini adalah contoh-contohnya untuk mengerjakan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Darius. Terima kasih Eva. Perkenalkan, saya dari Sanita Dewi akan menjelaskan subbab yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda ini dapat digunakan untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel lain. Sebagai contoh, hubungan antara variabel Y dengan dua atau lebih variabel A, hubungan linier lebih dari dua variabel. Peramalan terhadap nilai Y dengan menggunakan regresi berganda dapat dilakukan apabila persamaan garis regresinya sudah diestimasi dan nilai variabel bebas X1, X2 sudah diketahui. Suatu persamaan garis regresi linier berganda dapat dipakai dalam peramalan dengan terlebih dahulu melakukan pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi parsialnya. Di samping hubungan linier dua variabel bisa terjadi, misalnya hubungan antara hasil penjualan dengan harga dan daya beli. Tujuannya untuk mengetahui variabel bebas yang digunakan itu memiliki pengaruh yang nyata atau tidak terhadap Y tersebut. Kelebihan peramalan Y dengan menggunakan regresi nilai berganda adalah dapat diketahui besarnya pengaruh secara kuantitatif setiap variabel bebas X1 atau X2 apabila pengaruh variabelnya dianggap konstan. Hubungan linier lebih dari dua variabel bila dinyatakan dalam persamaan adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus Bn(xn). Dengan keterangan Y adalah nilai duga atau nilai perkiraan, X1, X2 adalah variabel-variabel, B1, B2 adalah bilangan konstan koefisien variabel. Bilangan konstan koefisien variabel adalah contohnya B1. B1 adalah pengaruh X1 terhadap Y jika X2 konstan. B2 adalah pengaruh X2 terhadap Y jika X1 konstan. B. Persamaan regresi linier berganda. Regresi linier berganda ini di mana variabel terikat Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas X1, X2, sampai Xn, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada, walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. Untuk bentuk umum persamaan regresi linier berganda ini ada dua. Yang pertama adalah bentuk stokastik dengan persamaan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 sampai BKXK plus C. Yang kedua adalah bentuk non-stokastik dengan persamaan A B1X1 plus B2X2 plus B3X3 sampai BKXK. Dengan keterangan variabel terikat atau nilai guna Y, B1, B2 adalah koefisien regresi, X1, X2 adalah variabel bebas, E adalah kesalahan pengganggu. C. Pendugaan dan pengujian koefisien regresi. Yang pertama adalah kesalahan baku regresi dan koefisien regresi berganda. Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh menyimpangnya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Dapat dirumuskan SE sama dengan akar dari sigma Y kuadrat min B1 buka kurung sigma X1 kali Y tutup kurung plus B2 buka kurung sigma X2 kali Y tutup kurung per N min M. Untuk koefisien B1 dan B2, kesalahan bakunya dirumuskan SB1 sama dengan SE per akar dari buka kurung sigma X1 kuadrat min N X per 1 kuadrat tutup kurung buka kurung 1 min R kuadrat kali Y1 tutup kurung. Untuk SB2 sama dengan SE per akar dari buka kurung sigma X2 kuadrat min N X per 2 kuadrat tutup kurung
buka kurung 1 min R kuadrat kali Y1 tutup kurung. Dengan keterangan, SE adalah kesalahan baku regresi berganda, N adalah jumlah pasangan observasi, M adalah jumlah konstan dalam persamaan regresi berganda. Pendugaan interval koefisien regresi berganda, parameter B1 dan B2. Parameter B1 dan B2 sering juga disebut sebagai koefisien regresi parsial. Pendugaan parameter B1 dan B2 menggunakan distribusi T dengan derajat bebas dB sama dengan N min M. Secara umum, pendugaan parameter B1 dan B2 sebagai berikut. Dengan I sama dengan 2,3. Yang ketiga, pengujian hipotesis koefisien regresi berganda, parameter B1 dan B2 dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pengujian hipotesis serentak dan pengujian hipotesis individual. Pengujian hipotesis individual yaitu pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya 1 dan B2 yang mempunyai pengaruh Y. Sedangkan pengujian hipotesis serentak adalah pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B1 dan B2 serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y. Yang ketiga adalah regresi dummy atau regresi variabel dummy. Regresi variabel dummy ini merupakan salah satu bagian dari regresi linear berganda yang dapat digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy juga sering disebut variabel boneka, binari, kategorik, atau dikotom. Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak mendapat sebuah perlakuan, dan 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan. Untuk persamaan umum, variabel dummy adalah YI sama dengan alfa plus beta kali XI plus gamma kali DI plus epsilon I. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adela Sylvia Putri. Untuk Adela, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya Adela akan menjelaskan tentang regresi nonlinear. Regresi nonlinear adalah suatu metode untuk mendapatkan model nonlinear yang menghubungkan antara hubungan variabel dependen Y dengan independen X. Macam-macam regresi nonlinear. Yang pertama ada parabola kuadratik dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, maka A, B, dan C dapat dihitung dari sistem persamaan. Sigma YI sama dengan NA plus B, sigma XI tambah C, sigma XI pangkat 2, lalu sigma XI YI sama dengan A, sigma XI tambah B, sigma XI pangkat 2 tambah C, sigma XI pangkat 3, lalu sigma XI pangkat 2 YI sama dengan A, sigma XI pangkat 2 tambah B, sigma XI pangkat 3 tambah C, sigma XI pangkat 4. Persamaan kubik dengan rumus Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2 tambah DX pangkat 3. Untuk menggunakan nilai A, B, dan D menggunakan sistem persamaan sigma YI sama dengan NA plus B, sigma XI tambah C, sigma XI pangkat 2 tambah D, sigma XI pangkat 3, lalu sigma XI YI sama dengan A, sigma XI tambah B, sigma XI pangkat 2 tambah C, sigma XI pangkat 3 tambah D, sigma XI pangkat 4, lalu sigma XI tambah pangkat 2 YI sama dengan A, sigma XI pangkat 2 tambah B, sigma XI pangkat 3 tambah C, sigma XI pangkat 4 tambah D, sigma XI pangkat 5, lalu sigma XI pangkat 3 YI sama dengan A, sigma XI pangkat 3 tambah B, sigma XI pangkat 4 tambah C, sigma XI pangkat 5 tambah D, sigma XI pangkat 6. Selanjutnya ada eksponen dengan rumus Y sama dengan AB pangkat X. Besar nilai A dan B ditentukan menggunakan persamaan log A sama dengan sigma log YI per N dikurangi log B tanda buka sigma XI per N tanda kurung, lalu log B sama dengan N sigma XI log YI dikurangi sigma XI dan sigma log YI per N sigma XI pangkat 2 dikurangi sigma XI pangkat. Selanjutnya ada geometrik dengan rumus Y sama dengan A X pangkat B. Besar nilai A dan B ditentukan menggunakan persamaan log A sama dengan sigma log YI per N dikurangi B sigma log XI per N, lalu log B sama dengan N sigma log
XI log YI dikurangi sigma log XI dan sigma log YI per N sigma log pangkat 2 XI dikurangi sigma log XI pangkat 2. Yang kelima ada regresi logistik. Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least squares regression. Jenis regresi logistik itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama regresi logistik binari. Regresi logistik binari disebut dengan teknik statistik yang digunakan sebagai memprediksi hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas, di mana letak variabel terikatnya bersifat binari. Untuk yang kedua, regresi logistik multinominal. Regresi logistik multinominal ini digunakan ketika memiliki satu variabel dependen dengan kategori 2 atau lebih level yang tidak berurutan. Yang ketiga ada regresi logistik ordinal. Regresi logistik ordinal ini jenis regresi yang menggunakan satu atau lebih variabel independen untuk memprediksi variabel ordinal. Untuk yang B, asumsi regresi logistik. Regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen tidak memerlukan asumsi multivarian, normality, atau asumsi bersifat normal. Asumsi homogedastisitas tidak diperlukan. Variabel dependen harus bersifat dikotomi, dua kategori, misal tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Kategori dalam variabel independen ini harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. Dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi rasio. ODD dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. C. Model persamaan regresi logistik dengan rumus ln logaritma natural tanda kurung buka P per 1 dikurangi P tanda kurung tutup sama dengan B0 ditambah B1X. Ln ini logaritma natural, yang dimana BO tambah B1X sama dengan persamaan yang biasa dikenal dengan OLS. Model persamaan regresi logistik. P-aksen adalah probabilitas logistik yang didapatkan rumus probabilitas P sama dengan EXP BO ditambah B1X per 1 ditambah EXP BO tambah B1X sama dengan E pangkat BO tambah B1X per 1 tambah E BO tambah B1X. X ini dimana EXP atau ditulis E adalah fungsi eksponen konstanta 2,72. Sekian tadi adalah paparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.